Saudara-saudara, ini berarti kalau ada ustadz semacam ini, kiai semacam ini, pengurus NU, Muhammadiyah atau ormas Islam apapun cara berpikirnya semacam ini, gampang menerakakan sesama muslim, berarti saudara, orang semacam ini belum mengerti tentang bagaimana umat Islam harus menghargai perbedaan pendapat. Betul apa betul? Saya pernah hadir acara halal bihalal, dihadiri sekitar 5.000 orang di Sumba, Pulau Sumba, Pak. Di Sumba muslim minoritas, tidak lebih dari 10%. Tapi halal bihalal di sana yang menjaga, ini bukan cuma Banser halal bihalal, tapi pemuda-pemuda Katolik, pemuda-pemuda Protestan. Sebaliknya nanti kalau mereka mengadakan acara, yang jaga adalah pemuda-pemuda Islam, baik Banser maupun Kokam. Inilah indahnya yang namanya saling menghargai perbedaan. Saudara-saudara, ini berarti kalau ada ustadz semacam ini, kiai semacam ini, pengurus NU, Muhammadiyah atau ormas Islam apapun cara berpikirnya semacam ini, gampang menerakakan sesama muslim, berarti saudara, orang semacam ini belum mengerti tentang bagaimana umat Islam harus menghargai perbedaan pendapat. Betul apa betul? Masing-masing ada dalilnya. Gue mau kasih tahu nih, di keluar bahasa Betawi deh gua. Ya, soalnya ada orang Betawi di sini. Biasanya saya ceramah di Jawa Timur, pakainya bahasa Jawa Timur. Di Madura saya pakai bahasa Madura, kan gitu. Ini karena di kampung Betawi, kan begitu. Pakai bahasa Betawi. Besok diundang ke Sumedang, simkuring. Apa namanya? Simkuring, kan begitu. Saudara, kalau orang yang tahu perbedaan pendapat dari zaman sahabat sudah ada. Perbedaan pendapat dari zaman tabi'in sudah ada. Perbedaan pendapat dari zaman tabi'in sudah ada, termasuk di antara imam madhab. Tapi kita lupa, para imam madhab itu walaupun mereka berbeda pendapat, mereka mengajarkan satu manhajul fikri, cara berpikir yang indah. Apa itu? Cara berpikir moderat. Salah satu cirinya adalah menghargai perbedaan, baik perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya. Seperti yang tadi saya mendengar dari panitia ini, ketua masjid, tadi siang ada kirab, betul apa tidak? Ini kirab diikuti bukan saja yang muslim. Nah, saya alhamdulillah sudah keliling Indonesia. Saya pernah hadir acara halal bihalal, dihadiri sekitar 5.000 orang di Sumba, Pulau Sumba, Pak. Di Sumba muslim minoritas, tidak lebih dari 10%. Tapi halal bihalal di sana yang menjaga, ini bukan cuma Banser halal bihalal, tapi pemuda-pemuda Katolik, pemuda-pemuda Protestan. Sebaliknya nanti kalau mereka mengadakan acara, yang jaga adalah pemuda-pemuda Islam, baik Banser maupun Kokam. Inilah indahnya yang namanya saling menghargai perbedaan. Kenapa demikian? Ya memang di Indonesia harus begitu. Jangan kita mentang-mentang sedang jadi mayoritas, lalu kemudian kita menginjak-injak minoritas. Selama itu terjadi, kita mau menang-menang sendiri. Selama ada diskriminasi, selama ada ketidakadilan, maka selama itu jangan Anda pernah berpikir ada kedamaian. Karena kedamaian atau harmoni, kerukunan dimulai dari adanya saling menghargai, dimulai dari adanya yang namanya satu sama lain harus memberi haknya. Saudara-saudara, maka sekali lagi, yang paling enak itu orang saling menghargai.
Lu di kampungnya siapa? Kalau lagi di kampungnya NU, orang Muhammadiyah ngikut aja bang. Betul apa tidak? Ini kalau misalnya kampung sini mayoritas NU apa Muhammadiyah misalnya? NU apa Muhammadiyah? Nah, yang Muhammadiyah ngikut. Indah nggak kira-kira? Nanti kalau kita di kampung Muhammadiyah mayoritas, NU minoritas, yang NU ngikut aja, nggak usah maksain kunut lu di situ. Lah Imam Syafi'i, imam kita yang ngajarin kita kunut, main ke Kufah. Kufah kampungnya Imam Abu Hanifah, pusatnya madhab Hanafi. Madhab Hanafi tidak kunut. Ketika Imam Syafi'i main ke Kufah, saudara-saudara, Imam Syafi'i main ke Kufah, sampai di sana sholat subuh. Imam Syafi'i tidak kunut. Ditanya sama orang kampung situ, wahai Imam Syafi'i, bukankah anda berpendapat bahwa kunut subuh itu sunnah? Ya. Tapi kenapa anda tidak kunut subuh di sini? Imam Syafi'i bilang, saya di kampungnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dulu ketika hidup berpendapat yang namanya kunut itu tidak sunnah, maka saya harus menghormati, menghargai mayoritas penduduk di sini. Itulah ajaran akhlak yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Ini pernah dipraktekkan dulu oleh Ketua Umum NU dan Ketua Umum Muhammadiyah, namanya Buya Hamka dan Kiai Haji Idham Khalid. Ketika haji dulu, saudara-saudara masih pakai kapal laut. Kapal laut. Berangkat satu kapal laut, Kiai Idham Khalid, Ketua Umum PBNU pada masanya, dengan Kiai Haji, siapa tadi? Buya Hamka, Ketua Umum Muhammadiyah. Satu kapal. Yang menarik, Kiai Idham Khalid satu ketika sholat subuh, tidak kunut, Pak. Sami Allahu liman hamidah, langsung sujud. Allahu Akbar. Kata orang NU yang di belakangnya, lah tumben ini nggak kunut katanya. Mulai kapan ini Kiai Idham Khalid jadi Muhammadiyah? Waktu selesai sholat, Kiai Idham Khalid ditanya, Kiai mohon maaf, kenapa tadi Kiai tidak baca kunut dalam subuh? Di belakang saya ini makmum, jamaahnya kata orang Madura cemacem tak iya. Apa namanya? Cemacem. Tidak semua NU. Maka saya tidak kunut. Menghormati yang Muhammadiyah. Besoknya Buya Hamka begitu ngimamin subuh, di luar dugaan. Sami Allahu liman hamidah, kata orang NU, pasti nggak kunut lagi nih. Di luar dugaan, Buya Hamka kunut. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman. Kata orang NU, tumben malah kunut nih. Selesai sholat, Buya Hamka ditanya, kenapa kunut? Kata orang Muhammadiyah, beliau bilang, makmum saya mayoritas orang NU, saya juga harus menghormati orang di belakang saya. Saya mau tanya, kira-kira ukhuwah semacam ini indah apa tidak? Nah, dulu Pak, orang itu beda pendapat tentang kunut rukun. Kenapa? Ya karena sama-sama punya ilmunya Pak. Kalau sekarang, ya katanya anak muda sekarang, anak muda NU maupun Muhammadiyah tidak pernah meributkan kunut, tapi bukan karena sama-sama tahu ilmunya, karena sama-sama sudah nggak pernah ke masjid lagi kalau subuh. Nah itu repotnya Pak. Nah makanya inilah yang harus dibangun, apa yang disebut taswiyatul manhaj, menyatukan cara berpikir yang namanya menghargai perbedaan. Kenapa? Karena memang PR kita ini besar.